suatu kota dikelola pemerintahannya itu akan lebih baik jika memakai skala prioritas. Dan saya melihat itu dilakukan oleh Pak Jeffrey Ribukkore. Pak Jeffrey sekalipun pernah menghadapi persoalan di internal partainya, terlepas dari partai, tapi kemudian dia tetap menjadi seorang pemimpin, seorang wali kota yang egaliter, mengayomi seluruh unsur kepentingan, dan sampai berakhir pada masa jabatannya. Itu, Jeffrey tipu masyarakat kota, sudah kumpul KTP tapi kemudian tidak maju. Bagi saya, sebagai anak muda, tidak mengurangi rasa hormat kepada bapak mama, saudara semua masyarakat Kota Kupang, bahwa Pak Jeffrey Ribukkore adalah jawaban dan juga harapan bagi masyarakat Kota Kupang. Kota Kupang merupakan salah satu kota yang sangat luar biasa dengan penuh keindahan dan kemewahannya, dan kedua, kota ini segala macam suku, bangsa, dan ras berada di tempat ini. Ketika masuk dalam perhelatan politik, tensi-tensi politik berkaitan dengan agama, ras, dan lain-lain itu tidak terlalu nampak. Kenapa? Karena kota ini banyak sekali memiliki masyarakat yang sudah begitu pemahaman politik yang sudah menengah, sehingga tidak berbentur antara agama dan ras dan lain-lain. Oleh karena itu, kita sipil sebentar. Kebetulan hadir di depan kita yaitu Abah Gulam Bahri. Ini beliau ini sangat luar biasa, lihat juga direspon di berbagai media sosial, sangat getol berbicara soal Jeffrey Ribukkore. Oleh karena itu, Jeffrey merupakan salah satu, bukan salah satu ya, wali kota Kupang pada periode sebelumnya 5 tahun dalam memimpin kota Kupang, dan luar biasa kota Kupang mengalami perubahan yang sangat signifikan. Namun dari banyak perubahan yang ada, tentu ada pun banyak kekurangan-kekurangan yang kemudian perlu juga dievaluasi. Misalnya berkaitan dengan penataan kota yang sangat luar biasa, begitu bagus. Dan yang kedua, progres terhadap pendidikan di Kota Kupang yang juga luar biasa. Dan ada beberapa kekurangan-kekurangan yang perlu juga kita akan berbicara pada kesempatan ini, yaitu berkaitan dengan air bersih yang kemudian Kota Kupang menjadi salah satu kebutuhan dasar, dan hari ini belum diselesaikan begitu secara maksimal, dan juga berkaitan dengan kebersihan atau sampah yang masih bertebarangan di Kota Kupang yang belum teratasi dengan betul. Oleh karena itu, apa progres Pak Jeffrey Ribukkore ke depan seperti apa, dan yang kedua, karena kita lihat di politik di Kota Kupang dalam sejarah itu tanda kutip bahwa seorang wali kota Kupang itu belum pernah menjabat 2 periode. Ini Pak Jeffrey ini, apa kemudian dia menciptakan sebuah sejarah baru Kota Kupang yang sangat luar biasa ini, ataukah nasib seperti para wali kota sebelumnya yang hanya berjalan perjalanan dalam 1 periode saja. Oleh karena itu, saat ini saya berada dengan Bang Gulam Bahri yang luar biasa beliau ini, dan cukup kita akan bicara soal berkaitan dengan pengembangan Kota Kupang. Dan kedua, karena kita lihat juga di awal-awal Jeffrey Ribukkore ini sempat kemudian memajukan diri menjadi calon wali kota pada periode yang kedua ini dengan menggunakan independen. Tetapi namun akhir-akhir ini saya lihat juga beliau mencoba untuk melamar di berbagai partai ini. Alasannya kenapa, Pak Ketua? Pak Ketua mungkin bisa perkenalkan diri dulu lah dengan jabatan yang melekat pada pribadi. Baik, Bang Fatur, terima kasih. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Salve, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bang Fatur dan juga teman-teman Mata Lain News yang hari ini saya lihat di berbagai lini masa media menjadi salah satu media online yang menjadi corong penyampaian informasi publik dan segala macam. Dan hari ini kita melihat Mata Lain hadir di tengah-tengah NTT, di tengah-tengah Kota Kupang, memberikan sebuah edukasi politik, pendidikan, aspek sosial, dan ini merupakan salah satu perkembangan media di NTT hari ini, dan kita perlu apresiasi itu. Menarik tadi Bang Fatur menyampaikan mengawali diskusi pada malam hari ini bersama Mata Lain News dengan menggambarkan Kota Kupang yang begitu heterogen, yang syarat akan keberagaman dan segala macam. Kota Kupang dengan tagline Kota Kasih hari ini menjadi miniatur toleransi di Indonesia. Akan tetapi kalau dalam segi sosialnya tidak masalah.
Tapi kalau kita tarik dalam sisi politik, ini akan menjadi suatu benang kusut yang perlu kita urai. Karena Kota Kupang ini menjadi salah satu kota yang sangat menarik. Belum pernah terjadi kepemimpinan itu berlangsung secara berlanjut atau 2 periode. Nah, ini yang kemudian kita harus melihat apa sebenarnya masalah yang terjadi di Kota Kupang, ataukah sekelumit peristiwa politik apa yang membuat peristiwa itu berulang kali terjadi. Nah, tadi menarik dari Bang Fatur menyampaikan terkait dengan Pak Jeffrey Riukore. Nah, kenapa saya kemudian sering di berbagai media itu menulis tentang Pak Jeffrey Riukore? Low battery. Dalam sudut pandang Please atau charge. perspektif saya sebagai anak muda Kota Kupang, tentu ada hal yang perlu kita apresiasi jika terjadi keberhasilan kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Sehingga saya pun tidak mengenal begitu dekat, Bang Fatur, Pak Jeffrey. Saya kuliah di Malang, kemudian balik Kupang, kemudian melihat perubahan terjadi di Kota Kupang. Sehingga dengan inisiatif pribadi, dengan kacamata subjektif saya sebagai seorang anak muda dan juga seorang aktivis, kemudian melihat dan ingin menuliskan agar menjadi catatan-catatan sejarah perjalanan kepemimpinan Kota Kupang. Tulisan terakhir saya bangun dari opini terakhir saya yang kemudian di posting di berbagai media massa terkait Jericho dan komitmen pembangunan Kota Kupang. Yang pertama, kalau saya berpikir bahwa suatu kota dikelola pemerintahannya itu akan lebih baik jika memakai skala prioritas. Dan saya melihat itu dilakukan oleh Pak Jeffrey Riukore. Pak Jeffrey paham betul Low bahwa battery. Kota Kupang Please menjadi charge. ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selama ini orang melihat Kota Kupang itu, mengenal Kota Kupang itu kotanya gelap, gulita, kotanya serampangan, banyak rumput liar, tapi Pak Jeffrey merubah wajah kota dari sisi infrastruktur. Sehingga ini menjadi daya tarik Kupang sebagai ibu kota provinsi, sehingga orang mengenal Pak Jeffrey melakukan penataan kota secara begitu drastis. Bang Fatur bayangkan dalam 5 tahun kepemimpinan Pak Jeffrey, kemudian itu ada terpotong masa pandemi COVID 2 tahun. Akan tetapi perubahan wajah kota itu terjadi. Nah, di situ poin pertama saya mengapresiasi, salah satu indikator saya menilai keberhasilan kepemimpinan daripada seorang Jeffrey Riukore. Kemudian yang kedua, Pak Jeffrey menjaga ritme keseimbangan kehidupan sosial dan politik selama masa kepemimpinan, selama masa pandemi sangat Low cukup baik. battery. Please Pak Jeffrey charge. membangun hubungan komunikasi antara eksekutif dan legislatif cukup baik. Pak Jeffrey sekalipun pernah menghadapi persoalan di internal partainya, terlepas dari partai, tapi kemudian dia tetap menjadi seorang pemimpin, seorang wali kota yang egaliter, mengayomi seluruh unsur kepentingan, dan sampai berakhir pada masa jabatannya. Itu dari sisi karakter kepemimpinan yang cukup berhasil. Kemudian tadi Bang Fatur sempat menyampaikan soal pembangunan kota. Nah, sini saya menangkap dalam kacamata pribadi saya, pandang subjektif saya melihat bahwa Kota Kupang ini perlu ada sebuah keberlanjutan pembangunan. Asalkan di tangan yang tepat, dengan konsepsi pembangunan yang dia sudah tahu, kota ini mau diarahkan kemana. Kalau kita melihat Kota Kupang mau berkembang lebih pesat lagi, tentu perubahan yang sudah terjadi hari ini terus dilakukan, terus dikembangkan agar mencapai titik keinginan Low dicapai battery. oleh Please orang yang charge. tepat. Dan saya pikir Pak Jeffrey telah memberikan bukti nyata, tidak hanya kata-kata, tapi kerja nyata yang ditampilkan oleh beliau, dan itu terlihat secara kasat mata oleh kita. Jadi itu mungkin pengantar saya, Bang Fatur. Baik, Bang, kita buka sedikit soal Pak Jeffrey Riukore ketika kita lihat awal-awal ketika dia tidak lagi di partai Demokrat ya di sebelumnya, dia mencoba untuk maju pada periode kedua itu dengan menggunakan independen. Sekarang kita lihat juga beliau di berbagai partai melamar untuk masuk calon wali kota hari ini dengan menggunakan partai politik, tanda kutip ya. Kenapa alasannya bisa seperti itu? Terkait dengan alasan itu saya pikir itu lebih diketahui sendiri oleh Pak Jeffrey sendiri. Akan tetapi, kalau saya menilai keputusan yang diambil oleh Pak Jeffrey untuk tidak Low maju battery. melalui jalur independen, Please itu adalah charge. keputusan yang tepat bagi saya. Kenapa yang tepat? Pak Jeffrey ingin melanjutkan keberhasilan kepemimpinannya di periode pertama. Hari ini beliau sadar bahwa dia tidak memiliki lagi sandaran partai. Ke depan, kita semua tahulah bahwa nanti pengambilan keputusan itu
akan terjadi musyawarah antara eksekutif dan legislatif. Ya. Tentu jika kemudian Pak Jeffrey maju lewat jalur independen, ini akan menyebabkan mempersulit langkah beliau untuk Ya. melanjutkan program-program yang berhasil. Nah, partai politik sebagai penyeimbang di legislatif itu juga untuk akan membantu Pak Jeffrey menggolkan, kemudian memuluskan program-program beliau yang sudah pernah ia lakukan, dan program apa yang ke depan yang ingin beliau lakukan untuk melanjutkan perubahan. Sehingga tagline hari ini kalau saya lihat, Jericho #lanjutkan perubahan. Nah, perubahan itu harus tetap dilanjutkan. Jadi kalau kita tarik secara teori, misalnya konsep sustainabilitas atau keberlanjutan itu hari ini perlu dilakukan oleh Kota Kupang. Nah, terkait saya tidak ingin mengomentari kenapa kok kemudian Pak Jeffrey, tapi saya ingin memberikan pencerahan kepada masyarakat. Sempat ada orang yang mengisukan bahwa oh, Jeffrey tipu masyarakat kota, sudah kumpul KTP tapi kemudian tidak maju. Tapi coba kalau kita lihat alasan lain. Bagi saya sebagai anak muda berpandangan keputusan Pak Jeffrey itulah keputusan yang tepat. Sehingga ke depan ketika dia dipercaya kembali oleh Tuhan untuk memimpin Kota Kupang dan diberikan amanat oleh masyarakat Kota Kupang, ketika dia membangun hubungan komunikasi yang baik dengan legislatif dan eksekutif, programnya didukung oleh partai-partai yang mengusungnya ketika pencalonan, itu akan lebih memudahkan. Bayangkan kalau jalur independen, dia tidak di backup oleh partai di tataran legislatif. Seluruh program diinginkan pasti akan waktunya habis di dinamika politik. Dinamika politik, ya. Dan itu pasti akan terjadi. Kita tahu sendiri bagaimana tingginya tensi dinamika politik di Kota Kupang. Jadi, keputusan Pak Jeffrey untuk kemudian memilih maju lewat jalur partai politik, itu bagi saya adalah keputusan yang tepat bagi dia untuk melanjutkan perubahan di kota. Tapi saya lihat di periode pertama, karena memang dengan awal-awalnya beliau dengan Pak Herman Man sudah selesai ya. Siap. Karena Pak Herman Man sudah 2 periode dalam memimpin Kota Kupang sebagai wali kota. Namun saya lihat di berbagai media sosial dan kedua di pamflet yang bertebaran di Kota Kupang itu ada beliau mendampingi Ibu Adinda Leskodat, minta maaf, Adinda Liburaya. Siap. Kenapa lebih memilih Adinda Liburaya? Apakah kemudian ini sebagai kekuatan Polres ke apa, Pak Ketua? Tentu kita tidak bisa pungkiri, Bang Fatur, bahwa Kota Kupang yang begitu beragam, suku, agama, ras, dan budaya, tidak hanya di Kota Kupang, di pilkada manapun, dengan sistem pemilu yang terjadi hari ini, kalkulasi-kalkulasi itu pasti akan Low battery. Please apa agamanya, charge. apa sukunya, apa. Akan tetapi, saya yakin bahwa di benaknya Pak Jeffrey, persoalan hitung-hitungan itu bukan menjadi tolak ukur beliau semata dalam mengambil calon wakil wali kota, yaitu Ibu Adinda Liburaya. Ya. Beliau pasti melihat track record dari para Ibu Adinda Liburaya. Bayangkan, seorang Adinda Liburaya mendampingi almarhum Gubernur Pak Frans Liburaya dalam mengabdi pada Nusa Tenggara Timur begitu sangat lama. Beliau menjadi ketua PKK Nusa Tenggara Timur dengan berbagai program kala itu. 2 periode. Tentu 2 periode menjadi gubernur, 1 periode menjadi wakil gubernur. Ya. Kemudian Ibu Adinda Liburaya juga merupakan salah satu figur politik yang hari ini kemudian menampakkan. Pak Jeffrey kemudian pasti memperhatikan aspek keperempuanan, keterlibatan perempuan dalam sistem pemilu hari ini. Ya, perempuan harus dilibatkan dalam Low proses battery. keputusan. Please Sehingga charge. pilihan kepada Ibu Adinda Liburaya itu adalah pilihan yang tepat. Tadi, kemudian dari sisi kapasitas beliau, Ibu Adinda Liburaya, mendampingi seorang gubernur dalam periode kepemimpinan 2 periode, menjalankan program-program PKK, keliling Nusa Tenggara Timur, tahu betul apa keinginan masyarakat. Sehingga nanti ke depan, tektokan antara sosok pemimpin Pak Jeffrey dan Ibu Adinda Liburaya, bagi saya adalah tektokan atau pasangan yang sangat komplit, satu dengan satu saling mengisi. Ibarat mata uang, paket ini adalah satu mata koin, dilempar apapun yang kita lihat sama-sama nilainya. Jadi kita butuh kepemimpinan ke depan itu bagi Kota Kupang ini adalah kepemimpinan yang saling menguatkan satu sama lainnya, bukan saling menjatuhkan, agar kepentingan publik menjadi tujuan utama daripada 2 sosok ini untuk menggunakan segala kemampuan mereka, kapasitas yang mereka miliki untuk terus menghadirkan perubahan dan kebaikan Kota Kupang. Itu yang Low Saya battery. lihat masalah di Kota Please Kupang charge. ada beberapa yang mungkin dikomentari soal masa kepemimpinannya Pak Jeffrey Liburaya berkaitan dengan kebersihan sampah yang belum teratasi dengan baik, dan kedua masalah air. Visi misi apa yang disiapkan oleh Pak Jeffrey Liburaya untuk menghadapi atau menyelesaikan persoalan ini?
Jadi terkait saya bicara dulu soal kebersihan Kota Kupang. Pak Jeffrey di zaman Pak Jeffrey menggaungkan program Kupang Smart City, Kupang Green and Clean. Itu sudah dilakukan oleh beliau. Bagaimana salah satu aspek kebersihan atau tata kota itu menjadi salah satu perhatian beliau. Tentu mungkin jika ada yang kurang selama kepemimpinan di periode pertama, maka itu menjadi salah satu agenda penting, agenda prioritas yang akan dilakukan atau diperbaiki dan ditingkatkan oleh Pak Jeffrey di periode masa mendatang. Kemudian persoalan air bersih. Persoalan air bersih ini kan menjadi salah satu persoalan yang begitu pelik bagi masyarakat Kota Kupang. Hal yang dasar. Kalau kita melihat bahwa di zaman Pak Jeffrey, Low battery. Pak Jeffrey sudah Please charge. bangun dan dengan kehebatan beliau, kedekatan beliau dengan pusat, mendatangkan program dan bantuan dari pusat, itu sudah ada spam kali rendeng. Salah satu contoh konkret. Kemudian sudah dibangun reservoir. Reservoir itu untuk menampung air sampai detik ini belum digunakan. Hal itu sudah dilakukan Pak Jeffrey. Beliau sudah membawa persoalan Kota Kupang hari ini adalah bagaimana air bersih itu ditampung dan didistribusikan ke masyarakat kota. Itu sudah dibangun. Akan tetapi sampai detik ini, pipa-pipa itu belum dibangun distribusi kepada masyarakat. Dan itu pasti akan dilakukan oleh Pak Jeffrey di periode kedua jika dipercaya oleh masyarakat kota. Dengan tagline Power Dengan off. tagline keberlanjutan. keberlanjutan. Jadi bagi saya adalah keberlanjutan itu adalah harga yang tidak bisa ditawar di Kota Kupang ini, agar kita melihat Kota Kupang itu bergerak maju lebih cepat. Kalau kita melihat hari ini, tadi Bang Fatur sempat menyinggung bahwa konstelasi politik di Kota Kupang hari ini begitu tinggi. Nah, bagi saya Jericho adalah solusi kebuntuan politik Kota Kupang yang terjadi hari ini. Low Karena dengan battery. segala Please kemampuan yang charge. dimiliki, hasil kerja nyata segala macam, saya ya pasti partai politik pun akan melihat bahwa Pak Jeffrey adalah sosok yang masih dirindukan oleh masyarakat Kota Kupang untuk tetap memegang tampuk kekuasaan. Kami yakin betul bahwa Pak Jeffrey akan menggunakan kekuasaan itu untuk mendistribusikan keadilan bagi masyarakat Kota Kupang. Pesan apa yang meyakinkan masyarakat untuk memilih Pak Jeffrey? Ini terakhir, Pak. Oke, bagi saya sebagai anak muda tidak mengurangi rasa hormat kepada bapak mama, bersaudara semua masyarakat Kota Kupang bahwa Pak Jeffrey Kore adalah jawaban dan juga harapan bagi masyarakat Kota Kupang. Mari kita titipkan pesan, titipkan amanah kepada beliau. Saya yakin dan percaya bahwa Pak Jeffrey ini sudah selesai dengan dirinya. Dia ingin mengabdi bagi Kota Kupang, karena dia tahu bagaimana susahnya dulu ketika dia kecil di kota ini. Ketika dia besar, diberikan berkat banyak oleh Tuhan, dia ingin mengabdi bagi Kota Kupang. Puncak kekuasaan sebagai seorang wali kota adalah cara dia, Low cara battery. beliau untuk Please bagaimana charge. menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan di Kota Kupang. Dengan menggandeng Ibu Andi Lubraya, tentu duet ini adalah duet yang saling mengisi satu sama lainnya, kolaborasi yang sangat baik untuk bagaimana kerja dari beliau ini dan nanti didukung oleh partai politik dan juga masyarakat Kota Kupang, agar beliau berdua bisa mengambil peranan di Kota Kupang ini, mengambil tampuk kekuasaan dan menghadirkan perubahan yang lebih nyata dan konkret di Kota Kupang. Itu Bang Fatur. Terima kasih mata lain yang kemudian menjadi corong media. Terima kasih banyak pada hari ini. Pak Ketua, luar biasa apa yang disampaikan ini. Mudah-mudahan ini menjadi mencernakan atau bisa dicerna oleh masyarakat Kota Kupang agar supaya memilih itu dengan rasional dan memilih bukan karena money politik, ya kan? Betul, Kita hindari itu. betul. Sehingga perubahan Kota Kupang ini bisa kita berharap banyak Low bahwa battery. Kota Kupang bukan Please hanya kota yang menjadi tempat persinggahan, tetapi kota yang dinikmati dan merasa nyaman ketika berada di kota ini. Baik, terima kasih banyak. Jangan lupa mendukung kami terus, dan kedua, kami terus membangun kerjasama dengan berbagai calon yang ada di Kota Kupang agar supaya memberikan visi dan misinya kepada masyarakat, agar supaya pemilih-pemilih Kota Kupang ini lebih dewasa dalam menentukan pilihan, agar perubahan yang kita nantikan ini secara bersama-sama kita akan nikmati secara bersama-sama. Terima kasih Terima banyak. kasih, Bang Fatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.